Santapan Harian Selasa 1 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Tak akan takut kami melangkah, karena firman-Mu hidup di dalam kami. Saat ini, kami bertelut dan siap menerima terang firman-Mu. Berfirmanlah, ya Allah, karena kami, anak-anak-Mu, siap mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 6 ayat 1-15. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Usiel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakkan Pinehas. Pinehas memperanakkan Abisua. Abisua memperanakkan Buki. Buki memperanakkan Uzi. Uzi memperanakkan Serahya. Serahya memperanakkan Merayot. Merayot memperanakkan Amaria. Amaria memperanakkan Ahitub. Ahitub memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Ahimaas. Ahimaas memperanakkan Asaria. Asaria memperanakkan Yohanan. Yohanan memperanakkan Asaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Asaria memperanakkan Amaria. Amaria memperanakkan Ahitub. Ahitub memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Salum. Salum memperanakkan Hilkia. Hilkia memperanakkan Asaria. Asaria memperanakkan Seraya. Seraya memperanakkan Yosadak. Yosadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Sahabat Santapan Harian, di dalam jalan hidup yang benar, orang percaya tak hanya memenuhi panggilan Tuhan bagi dirinya, tetapi juga meninggalkan jejak yang dapat diikuti oleh generasi selanjutnya. Suku Lewi telah dipisahkan oleh Allah untuk melayaninya. Harun dan keturunannya telah ditetapkan untuk menjadi imam Allah secara turun-temurun. Orang-orang Lewi lainnya ditetapkan untuk menolong imam dalam tugas di bait Allah dan mengajar umat Allah tentang firman-Nya. Dalam silsilah suku Lewi tersirat kisah-kisah keberhasilan maupun kegagalan. Misalnya, Nadab dan Abihu, anak-anak Harun. Mereka gagal dalam menaati Allah, kemudian dibakar oleh api. Namun ada juga Pinehas, cucu Harun. Ia bersikap patriotik dan setia kepada Allah di tengah penyembahan berhala orang Israel terhadap Baal Peor. Tujuan penulis dalam memasukkan nama-nama itu ke dalam silsilah adalah untuk menasehati pembaca agar mereka menaati Allah dalam seluruh aspek hidup mereka. Demikian juga dengan Samuel dan keturunannya. Ia mendengarkan panggilan Tuhan sejak kecil dan setia sampai akhir hidupnya. Yoel, anaknya, dan Heman, cucunya pun melayani Tuhan dengan setia. Kesetiaan iman menjadi tanggung jawab setiap pribadi di hadapan Allah.
Nama-nama dalam silsilah dituliskan untuk mengingatkan generasi selanjutnya tentang bagaimana orang-orang yang pernah hidup sebelumnya menjalani kehidupan imannya, sehingga generasi selanjutnya itu dapat memetik kebenaran dari teladan yang ditinggalkan. Dalam kehidupan orang percaya, kita menemukan adanya orang-orang yang taat kepada Allah dengan sepenuh hati. Tetapi juga ada orang-orang yang gagal menaati Allah. Bahkan dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga. Kita juga menemukan adanya orang tua yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, tetapi anak-anak mereka memberontak. Demikian juga sebaliknya. Nyatalah, hidup bagi Allah adalah dasar bagi kita untuk meninggalkan jejak yang dapat diikuti oleh generasi berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami tetap setia kepadamu dalam upaya mengasihi sesama, terutama anak-anak kami dengan kasih-Mu. Tolonglah kami untuk mempercayakan kepadamu warisan iman yang kami tinggalkan dalam hidup mereka. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.